Jadi teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran bersama saya, Yaman Panji Firdaus ya, guru fisika kalian semua ya. Apa sih tadi ya bilang jadi teman semua? Sorry banget. Gak jelas. Lanjut aja. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal belajar mengenai bagaimana menggunakan ini ya, dimension analysis untuk menentukan unit dari suatu koefisien. Kalian mungkin pernah mendengar apa itu koefisien? Koefisien, jadi salah satu contohnya yang paling biasa mah yang Q macet ya, Q equals mass time specific heat times change in temperature. Nah, itu salah satu contoh suatu koefisien. Atau kalau di ini mah, atau kalau di listrik statis mah, F equals K times Q1 times Q2 divided by R square ya. Di mana K itu biasanya nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Itu yang disebut dengan koefisien. Nah, koefisien itu merupakan salah satu bentuk dari physical quantities juga. Jadi harusnya dia itu punya unit. Tapi unitnya kita harus tentukan apa? Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa pakai dimension analysis. Contohnya kita punya suatu persamaan di sini. Ini tuh persamaan untuk ini ya, heat ya, heat energy, di mana kita punya heat energy equals mass time specific latent heat. Nah, rumus ini biasanya dipakai untuk ini ya, untuk mencari berapa besar nilai energi ketika suatu zat itu berubah wujud biasanya ya. Yuk mari kita coba analisis. Yang kita coba analisis dan kita cari itu adalah LF teman-teman semua ya. LF yang kita coba cari dan analisis. Mana Q sama dengan M dikali LF. Ini kita ubah dulu persamaannya. Menjadi LF sama dengan Q divided by M, teman-teman semua. Nah, ini bagaimana? Nah, ini harus diubah jadi gini ya. Jadi, ruas kiri dari persamaan kita itu adalah LF yang akan kita cari. Setelah ini, kita tinggal tulis dimension of LF itu tuh sama dengan Q. Q itu apa? Q itu adalah salah satu Q atau heat itu adalah salah satu bentuk dari energi. Ya. Unitnya apa? Unitnya itu joule. Artinya dia sama dengan work, teman-teman semua. Jika kita lihat di slide sebelumnya di penjelasan kita tentang yang isinya tabel-tabel tentang ini ya, derived quantity yang isinya apa? Dimension, kita tahu kalau work itu punya dimension M L square T to the minus 2. Ya. Kita pakailah ini dimension work, karena dia cocok ya, dia sama kayak heat, dan ganti Q-nya dengan dimension dari Q, yang mana sama dengan dimension dari work. M L square T to the minus 2. Sekarang kita punya M. M ini adalah mass. Apakah dimension dari M? Dari mass? Ya, M. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal matematika ya, teman-teman ya. M di atas itu pangkat 1, M di bawah itu pangkat 1. Kita punya L square, kita punya T to the minus 2. Tapi ternyata di bawah tidak ada L dan T, cuma M aja. M di atas dan di bawah sama pangkatnya, berarti bisa kita coret ya, teman-teman semua ya. Coret-coret, artinya dia habis, atau M bagi M sama dengan 1, berarti 1 ya udah kan tidak. 1 mas 1 gitu ya. Jadi dalam tanda kutip dianggap habis. Menyisakan apa teman-teman? Menyisakan L square dan T to the minus 2. Ya. Ini adalah dimension dari specific latent heat, teman-teman ya. Terus, jika ditanya unit dari specific latent heat itu apa? Unit dari specific latent heat itu ternyata ya kita pakai aja. L itu kan length, punya unit apa? Meter, di meter square. T itu time, punya unit apa? Second. Jadi second to the minus 2. Inilah unit dari specific latent heat. Mudah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan dimension analysis untuk mengecek apakah suatu equation itu benar atau tidak. Ini ada suatu equation dari kinematika ya teman-teman ya. S equals VO times T plus half acceleration times T square. Ini tuh sebenarnya T square ya, saya lupa nih. Time T square ya. S itu adalah distance, VO initial velocity or forward speed ya sama aja. T
itu time, A itu acceleration. Nah, teman-teman, kita bagi ini menjadi two side of equation ya. Ini ada left side, ini ada right side. Sebelah kiri sama dengan, sebelah kanan sama dengan, sebelah kanan sampai T square ya. Nah, teman-teman semua, uh, apakah equation ini benar? Siapa yang tahu? Tidak tahu ya. Apakah equation ini salah? Tidak tahu juga apakah equation ini benar atau salah. Yang pasti teman-teman kita coba cek. Kita fokus dulu ke mana? Kita fokus dulu ke left side. Untuk left side of equation kita punya S. S itu distance. Berarti dimensinya apa? Dimensinya itu adalah length. Ya. Kita coba sekarang ke right side. Untuk yang right side ini kita punya VO times T plus half acceleration times T square. Ini ya teman-teman ya. Ya udah kita ubah ini jadi dimensionnya ya. V itu adalah speed teman-teman. Dimana speed itu kita tahu dimensionnya adalah L T to the minus 1. Kalian cek aja di tabel yang di PDF ya. Kemudian time itu dimensionnya T. Selanjutnya plus. Nah, teman-teman ingat untuk yang half atau angka seperti ini, ya, angka seperti ini 1, 2, 3 termasuk angka seperti ini. Ini tuh dia tidak usah dituliskan. Jadi kita langsung ke acceleration, di mana acceleration adalah L T to the minus 2. Dan kita juga punya T square. Ya udah jadi T square. Kita operasikan ini punya, ini ada T, di mana T ini adalah pangkat berapa? Ini T-nya adalah pangkat 1. Ini, nah, T pangkat min 1 dan T pangkat 1 mereka diapakan? Mereka dikali. Artinya kalau dikali, pangkatnya jadi, kalau bilangan berpangkat dikali, ya, angkanya sama, atau ya bilangan utamanya ini sama, maka pangkatnya itu ditambah, jadi ditambah. Oke, ini juga sama, ini ada L, ini ada T, ini juga sama dikali, berarti pangkatnya ditambah. Minus 2 tambah 2. Ini 1 tambah 1, ini 1 tambah 1, 0. Oh, sorry. Ini 1 tambah 1, 0. Minus 2 tambah 2, minus 2 tambah 2 juga 0. Ya, sehingga semua yang pangkat 0 itu artinya 1. Ya. Semua yang pangkat 0 itu artinya 1. Jadi ini sama aja L kali 1 ya. L kali 1 berarti L. L kali 1 berarti dia L. Ingat, semua yang pangkat 0 itu adalah 1. L tambah L jadi 2L ya. L tambah L jadi 2L, tapi karena angka, ingat angka di dimensional analysis itu, angka depan variabel itu tuh tidak dianggap, jadi ya pada akhirnya L. Kalian lihat right side of equation pada akhirnya L, left side of the equation juga ini tuh L. Sehingga mereka itu match. Kalau mereka itu match, berarti equation-nya correct. Gitu, ya. Itu teman-teman semua untuk analisis dari dimensi. Fungsinya bisa tadi ya, untuk menentukan tadi itu untuk menentukan unit ya, untuk menentukan unit dari suatu koefisien. Dan ini bisa juga untuk menentukan apakah suatu equation itu benar atau tidak. Nah, ini ada beberapa PR yang saya juga sudah kirim di PDF, ada ya di Google Classroom. Itu saja teman-teman semua, saya cukupkan. Selamat, sampai jumpa kembali lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.